Oke, kita mulai ya. Ini radio wave propagation. Nah, saya akan mulai dari pengantar. Kenapa kita perlu mengetahui karakteristik propagasi dengan baik dalam jaringan ASN kabel. Nah, karena cikabakannya ini kan sudah dibahas di minggu kedua kemarin kan, bahwa untuk salah satu cara untuk menentukan kinerja komunikasi yang menggunakan sistem seluler, konsep seluler adalah kita menghitung signal to interface ratio harus bagus, harus memenuhi kriteria. Nah, di sini yang kaitannya dengan propagasi adalah faktor alfa di sini. Jadi signal pada jarak R dibandingkan dengan signal pada jarak referensi pada titik O gitu atau P0 gitu, itu kaitannya dengan perbandingan jarak D dibandingkan dengan jarak D referensi D0 gitu. Nah, tapi ini pangkat alfa, pangkat minus alfa atau pangkat alfa lah kalau dibalik D. Kalau D0 bagi D pangkat alfa di sini. Kalau D dibagi D0 pangkat minus alfa begitu. Kenapa begitu? Karena kita butuh ini. Butuh cara untuk menghitung rasio signal terhadap interferensi yang merupakan indikator kualitas komunikasi pada sistem seluler. Nah, yang sebelumnya kita berikan di kuliah konsep seluler kan alfanya diberikan aja gitu. Misalnya alfanya 4 gitu, atau untuk yang propagasinya sangat terhalang oleh berbagai macam objek gitu, alfanya bisa 5 begitu. Lalu untuk propagasinya yang tidak begitu padat, objek yang menghalangi propagasinya, alfanya mungkin bisa 3 gitu, atau bisa juga 2. Kalau 2 kan line of sight ya. Ingat, kalau alfanya 2 itu berarti komunikasi melalui kanal yang line of sight. Itu alfanya 2 pangkatnya gitu. Ya, rumusnya untuk yang line of sight kan 32,45 tambah 20 log D tambah 20 log F-nya. Yang 20 log D itulah, artinya kalau dipangkatkan 20 log D kan, kalau log D-nya dipangkatkan berarti D pangkat 2 kan, berarti alfanya 2. Nah, itu line of sight itu. Nah, kalau dalam sistem ini karena user kan biasanya tidak tinggi ya, karena user itu ya tinggi orang atau apalagi kalau sampai duduk begitu ya, memakainya berarti dia pasti tidak akan line of sight walaupun BTS-nya tinggi. BTS-nya misalkan tingginya 40-50 meter begitu, tapi kan kitanya di bawah. Jadi pasti alfanya lebih besar daripada 2. Nah, tapi bagaimana menghitungnya? Nah, di sini kita akan bahas gitu ya. Oke, itu nah contoh di sini kan ini lintasan-lintasan yang line of sight saya kira akan sangat sulit diperoleh untuk komunikasi yang melibatkan terminal, terminalnya di mobil atau apalagi dipegang oleh orang begitu, jalan kaki misalnya di sini, atau laptop misalnya, apalagi dalam ruangan begitu kan. Ini pasti komunikasinya bukan line of sight. Ini mungkin kalau yang gambar yang mungkin line of sight ya kalau ke satelit gitu ya biasanya ya. Walaupun ke satelit juga kalau misalkan di sekitar stasiun buminya ada objek-objek, klater, gedung atau apa misalkan di sini, tentu ini juga tidak murni line of sight, tapi minimal dia akan punya satu lintasan yang line of sight tambah misalnya beberapa pantulan dari sekitar objek ini, dari objek-objek sekitar stasiun bumi. Tapi minimal ini akan ada satu lintasan yang line of sight-nya baik ke arah uplink maupun ke downlink. Nah, gambaran yang terjadi pada sistem jaringan akses kabel secara umum atau yang paling most likely akan dijumpai kondisi lintasan kanalnya akan seperti gambaran ini. Ya. Contoh misalkan ini ada BTS di sini, kemudian usernya ada di sini memancarkan, misalkan ini ke arah uplink ya. Ini panahnya menunjukkan pancaran dari user ke arah BTS gitu. Nah, ini kan si mobile ini atau user di sini memancarkan misalkan antenanya omni biasanya kalau di user kan. Gitu. Walaupun BTS-nya sektorisasi tapi antena di user omni biasanya. Omni artinya memancarkan ke segala arah. Nah, ini kalau kita lihat ini pantulan-pantulan dari gedung-gedung di sini nggak bisa kemana-mana. Bahkan pantulannya bisa aja 2 kali. Ini ke sini, mantul lagi ke gedung yang ini. Ada yang sampai, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini salah satu karakteristik yang langsung berakibat kepada sinyal di receiver di BTS di sini kalau uplink. Ini seperti ini. Gitu. Jadi ada suatu penjumlahan dari semua lintasan. Ini kan frekuensi carrier ini kan, frekuensi carrier-nya misalnya 900 MHz gitu. Jadi kita menjumlahkan semua sinyal dari semua lintasan pada frekuensi 900 MHz dijumlahkan secara superposisi di sini.
Nah, kalau kita lihat amplopnya, penjumlahan pada frekuensinya kan tetap 900 MHz kan dari semua lintasan kan. Tapi fasanya berbeda-beda ini. Karena fasa tergantung jarak tempuh kan. Lintasan mengandung fasa di sini. Kalau jarak tempuhnya misalkan berbeda beberapa panjang gelombang saja, fasanya beda. Penjumlahan dua buah sinyal yang fasanya berbeda, ya tergantung. Kalau fasanya saling mendukung, konstruktif, berarti akan menambah level. Kalau fasanya saling destruktif, saling melemahkan, misalkan berkebalikan fasanya, akan mengecilkan level. Nah, oleh karena itu digambarkannya begini. Ini kalau ada banyak user, misalkan ya, user 1 misalnya paling atas, user 2 di tengah, user 3 misalkan di paling bawah, atau lokasi di sini, user 1 di sini, user 2 misalkan ada di daerah bawahnya di sini, user 3 misalnya sebelah kiri di sini. Nah, maka masing-masing skenario jumlah lintasan maupun konfigurasi dari lintasan-lintasan yang terjadi dari setiap user yang berbeda lokasi di sini akan menimbulkan jumlah superposisi kanal atau superposisi dari lintasan atau dari part yang berbeda-beda. Jadi ini kanal 1, kanal 2, kanal 3 itu merupakan kanal-kanal yang independen satu sama lain. Gitu. Menunjukkan lokasi yang ini di gambar kiri hanya satu user yang digambarkan. Tapi kalau misalnya ada 3, satu user di sini, satu lagi di bawah sini, satu lagi sebelah kiri, maka ini independen. Ya. Sebagai akibat dari skenario yang berbeda-beda antara user 1, 2, 3 relatif posisinya atau relatif lokasi kepada BTS. Ya. Jadi kanal-kanalnya seperti ini. Nah, ini baru dilihat dari satu aspek. Dari aspek penjumlahan atau superposisi dari lintasan. Ya. Ini jumlah lintasan dilihat dari aspek amplitude-nya begitu. Amplitude berfluktuasi akibat dari fasa dari masing-masing lintasan yang berbeda-beda. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah ini gambar yang pertama ini ya, signal fluctuation yang akan cenderung akan memperburuk atau ada loss ya dari SNR, signal tonifikasi. Nanti akan jelaskan kenapa disebut sebagai loss dari SNR, karena sinyal yang fluktuasi itu menyulitkan detektor. Kalau disuruh mending mana, misalkan sinyal 10 dB konstan dengan 10 dB fluktuasi, mending yang konstan, ya, gitu. Jadi fluktuasi itu menimbulkan kehilangan SNR. Alasannya kenapa? Karena nilai 10 dB SNR untuk konstan jauh lebih baik dengan 10 dB rata-rata untuk SNR yang fluktuatif, begitu. Walaupun sama rata-ratanya 10, yang konstan 10 dB. Yang fluktuasi juga rata-ratanya 10, tapi ada lebih dari 10, ada kurang dari 10. Kita mending pilih yang konstan saja 10 gitu. Nggak usah yang lebih. Karena yang fluktuasi lebihnya tidak begitu berarti menambahkan keuntungannya. Tapi ketika dia di bawah rata-ratanya dia menimbulkan rusaknya sinyal yang diterima gitu. Ya itu. Nah, ini fluktuasi ini digambarkan oleh yang sebelah kanan ini. Nah, satu lagi ini yang tengah ini akan berdampak kepada kalau kita membayangkan sekarang supaya kita lengkap ilustrasinya ya. Kalau yang tadi di sini kan yang digambarkan uplink kan dari user memancarkan radiasi antena menuju ke BTS. Kanannya begini, fluktuasi. Nah, sekarang saya akan ilustrasikan yang kedua sama saja dari BTS juga sama. Kalau BTS memancarkan radiasinya walaupun dia tinggi, tapi yang dijadikan tempat tujuan kan rendah di sini, mobil user. Maka BTS pun akan sama mengalami banyak lintasan. Nah, dari semua lintasan yang dipantulkan atau scatter atau dihamburkan oleh medium propagasi, untuk yang sampai di receiver, di user di sini, tentu sinyal yang diterima oleh antena penerima di user akan merupakan jumlah superposisi dari semua lintasan yang sampai atau tiba di antena dia gitu, di antara user itu gitu. Ya. Nah, sekarang selain dari fluktuasi, tentu tadi kan sudah jelas ya, baik uplink dari user ke BTS maupun dari BTS ke user, kalau kita menjumlahkan semua lintasan ini dengan fasa yang bervariasi akibat jarak tempuh yang berbeda-beda, pasti akan terjadi ini, sinyal yang fluktuasi ini. Nah, tapi kalau kita juga misalkan contoh mengirimkan satu pulsa di sini, ya sinyalnya kita langsung representasikan dengan pulsa sinyal digital lah, 1 bit misalkan begitu. Nah, maka 1 bit ini kan akan merambat ke arah user dengan melalui banyak path kan. Kalau dalam gambaran ini ada 4 buah path di situ.
Ya, part yang pertama misalnya dia punya line of sight loss gitu ya, paling cepat sampai. Kemudian part berikutnya dipantulkan oleh gedung yang terdekat, di mana jarak tempuh totalnya merupakan jarak tempuh yang lebih panjang tentu dari loss ya, dari LOS. Nah, kemudian sinyal yang part yang ketiga dipantulkannya oleh gedung yang lebih jauh, sehingga jarak tempuh yang dialami oleh part yang ketiga lebih jauh dari part yang kedua. Kemudian yang keempat juga dipantulkan oleh gedung yang lebih jauh lagi, sehingga jarak tempuhnya merupakan jarak tempuh yang terjauh. Nah, kalau ilustrasinya seperti itu, maka sinyal pulsa yang dikirimkan tadi itu karena dia merambatnya melalui berbagai lintasan yang jarak tempuhnya berbeda-beda, tentu karena kecepatannya kan sama, kecepatan gelombang elektromagnetik kan C, katakanlah ya, 3/10⁴ meter per detik. Maka tentu tibanya di user akan merupakan begini. Ini misalkan yang pertama tiba sinyal yang melalui lintasan loss. Kemudian panah yang kedua ini merupakan sinyal pulsa yang diterima dari part yang kedua ini, yang paling pendek partnya ini. Yang ketiga oleh gedung yang berikutnya, yang keempat gedung yang paling jauh. Nah, ini dalam komunikasi digital disebutnya delay profile. Jadi ada pulsa yang dikirimnya cuma satu pulsa, tapi karena pulsa atau bit itu mengalami lintasan propagasi melalui banyak path, maka yang sampai di receiver banyak pulsa, ada duplikat-duplikatnya. Tentu ini ilustrasi semakin kanan semakin kecil, ya akibat jarak tempuh yang semakin jauh kan. Pulsa yang datang belakangan tentu dia udah melalui jarak tempuh yang jauh, tentu akan lebih kecil levelnya, walaupun tidak selalu. Ya. Nanti ada kasus-kasus tertentu yang bisa saja pulsa yang datang duluan kecil, pulsa yang datang belakangan besar, bisa aja begitu terjadi untuk kasus tertentu kan. Ya. Jadi ini, nah fenomena ini dalam propagasi jaringan nirkabel pasti terjadi seperti ini. Ya, jadi sebelum saya nanti membahas propagasi skala besar, skala kecil, kita pahami dulu apa yang terjadi gitu. Dalam konteks jaringan nirkabel yang dipastikan akan mengalami jalur multipath atau lintasan jamak. Ya. Ya. Oke, nah kemudian ini gambar yang sebelah kanan ini juga harus saya jelaskan. Ini sinyal yang fluktuasi ini disebut sinyal sesaat ya, akibat dari penjumlahan semua lintasan yang mengandung fasa. Nah, sekarang gini, kalau user ini bergerak, misalnya bergeser sedikit ke sebelah kiri, atau ke sebelah kanan, atau maju ke bawah ke sini, atau mundur ke sana ke atas, ke belakang gitu misalnya. Tentu ini akan berubah kan? Kalau kita membuat suatu animasi, mobil ini misalkan dibikin animasi dengan gambar lintasan ini. Tentu kalau mobil ini saya gerakan, ini semua garis yang 4 ini akan bergerak. Nah, akibatnya apa? Level amplitude yang muncul yang terjadi penjumlahan di sini ya akan mengikuti ini, akan mengikuti fluktuasinya sinyal sesaat yang saya gambarkan sebagai ini, sebagai small scale fading di sini yang ini gitu. Nah, di samping itu tentu kalau dia bergeraknya menjauh dari BTS, maka selain dia punya perubahan fluktuasi cepat small scale fading akibat dari penjumlahan banyak part, juga kalau dia menjauhnya ke arah kanan ke sini misalnya, maka jarak D dari BTS ke user kan akan menjauh. Artinya apa? Dia juga selain dari fluktuasi akibat penjumlahan fasa akan mengalami redaman yang akibat jaraknya itu gitu. Jadi kalau digambarkan di sini, kalau ini sumbu datanya katakanlah jarak atau distance begitu ya. Nah, maka ini selain dari di sini kan fluktuasi, atau di mana-mana juga fluktuasi akibat dari penjumlahan fasa yang berbeda kan. Nah, cuma fluktuasinya dia kalau diambil rata-ratanya ini gambar yang di tengah ini rata-ratanya semakin jauh tentu fluktuasinya tetap terjadi dibarengi dengan mengecilnya daya rata-ratanya gitu. Ya, kalau menjauh. Tapi nah sekali lagi ini kalau misalnya dia bergerak tapi gerakannya itu bukan menjauh tapi ke arah tangan sia ke sini. Ke arah melingkari memutar lingkaran dalam radius konstan dari BTS, tapi dia bergerak. Nah, tentu ini tidak akan begini kurvanya. Ya, kalau gerakannya dia ke arah tangensial, bukan ke arah radial, tidak menjauhi BTS. Nah, fluktuasinya terjadi.
tapi dia secara jaraknya relatif konstan kepada BTS. Maka ini kalau dirata-ratakan akan fluktuasi seperti ini tetap terjadi, tapi ini yang tebal di tengah hitam ini tidak akan menurun. Dia akan fluktuasi di sini tapi konstan rata-ratanya. Itu disebut shadowing gitu. Efek shadowing ya. Gitu. Nah, kalau yang ini yang digambarkan di sini ada 3 fenomena. Pertama, dia fenomena yang small scale fading, ya, fluktuasi cepat sinyal sesaat. Kemudian dia sinyal rata-ratanya akan semakin ke kanan, semakin jauh jaraknya semakin kecil. Yang ketiga, sinyal rata-rata juga mengalami fluktuasi. Jadi ini sinyal rata-rata yang garis tebal di tengah ini tidak lurus. Dia mengalami fluktuasi juga. Itu shadowing namanya. Kenapa? Shadowing lebih disebabkan oleh konfigurasi struktur objek propagasi di sini. Jadi kalau ada gedung tinggi, gedung rendah, pohon dan sebagainya, dia akan menimbulkan seperti ini. Ini 3 nih. Fluktuasi cepat, ini ya multipath small scale fading. Fluktuasi lambat atau fading skala besar, ini yang cenderung menurun dengan jarak gitu. Dan fluktuasi skala besar yang cenderung fluktuasi pada nilai rata-rata sinyal. Jadi sinyal rata-ratanya boleh dikatakan moving average akibat dari skenario dari bangunan, dari objek obstacle dan sebagainya, dia fluktuasi. Walaupun dia secara jarak turun, walaupun dia melingkar gerakannya, ya, misalkan tangensial, radiusnya konstan gitu, dari BTE ke sini, lingkaran begitu. Nah ini yang hasil rata-ratanya tidak akan datang, tidak akan terjadi suatu proses yang rata datar, katanya pasti dia fluktuasi gitu, akibat dari shadowing, ya, bayangan atau obstacle dari objek yang terlibat dalam propagasi itu. Ya. Oke, saya kira mungkin itu penjelasan terkait dengan mekanisme propagasi pada jaringan nirkabel ya. Jadi sekarang kita akan coba bagi untuk mengamati karakteristik propagasi tersebut. Jadi kalau saya mundurkan ke belakang, dimulai dari kebutuhan kita menentukan alfa untuk menghitung signal to interference ratio, kemudian skema propagasi seperti ini yang saya gambarkan. Kalau misalkan untuk yang line of sight seperti ini, nah kemudian di terestrial saya kira ini cukup sering dipakai untuk merepresentasikan jaringan asli kabel. Ada proses fluktuasi, ada proses delay profile. Nah ini semuanya kita harus betul-betul secara tepat, secara proper gitu ya, untuk menginvestigasi atau mengevaluasi. Kenapa perlu dievaluasi? Supaya kita nanti dalam mengimplementasikan sistem komunikasi dengan melibatkan kondisi kana yang ada multipath seperti ini, kita benar dalam merancang sistem untuk mengatasinya. Jadi munculnya sekarang teknologi misalnya teknologi diversitas, kemudian ekualisasi kanal misalnya. Kemudian muncul juga teori OFDM misalnya ya, menggunakan teknologi OFDM. Lalu sekarang menggunakan lagi MIMO misalnya. Nah, itu semua lahir, teknologi tersebut lahir karena kita sudah mempelajari karakterisasi dari kanal. Tanpa mengetahui karakterisasi dari kanal secara benar, secara baik, nggak akan lahir itu teknologi-teknologi yang disebut tadi, diversitas, ekualisasi channel ya, pakai teknik MIMO misalkan ya, seperti itu. Jadi itu lahir karena kita tahu bagaimana sifat-sifat kanan sehingga kita bisa membuat atau menciptakan, membuat suatu inovasi begitu, bagaimana mengatasinya. Gitu, ya. Nah, untuk itu propagasi pada sistem mobil radio. Nah ini jaringan nirkabel harus pakai kata-kata mobil di sini karena untuk multipath tadi itu ya kita melibatkan adanya mobilitas atau adanya gerakan. Ya. Di mobil radio propagation kita bagi menjadi skala besar propagasinya dan skala kecil propagasinya. Kalau saya langsung kaitkan dengan gambar, nah di gambar yang ini skala besar itu aja kita bekerja pada sinyal rata-rata ini. Kita mengamati sifat-sifat atau karakter dari sifat kanal atau level signal. Ini kanal dan signal yang diterima itu merupakan satu kesatuan ya. Karena kalau transmitternya memancarkan suatu sinyal dengan level daya yang konstan, kemudian kanalnya bersifat berubah dengan waktu, maka tentu sinyal yang diterima akan berubah sesuai dengan perubahan kanal gitu. Jadi kalau kita bicara kanal atau bicara
kita juga boleh bicara sinyal yang sampai di penerima, itu kita membicarakan hal yang sama sebetulnya, ya. Karena sinyal yang diterima di receiver itu persis dia akan menunjukkan sifat-sifat kana itu sendiri, begitu ya. Kalau kananya redamannya naik, atau kebalikan gitu ya, merupakan sifat-sifat sinyal yang sampai di penerima itu kebalikan dari kana, inverse pada kana. Kalau kananya naik, sinyal turun. Kalau kana turun, sinyal naik. Tapi kelakuannya atau behaviornya akan identik dengan kana. Cuma dia kebalikan aja gitu. Kalau kana naik, redaman, sinyal turun. Kalau kana turun, sinyal akan naik. Oke. Jadi kita lihat di sini skala besar kita bekerja pada level shadowing, level sinyal rata-rata yang juga punya sifat-sifat tertentu. Nah, small scale propagation kita melihat sifat-sifat kana dari sisi kana sesaatnya. Karena yang fluktuasi dengan cepat tadi, yang ini, kita lihat ini skala kecil namanya, yang sebelah kanan ini. Oke. Nah, kemudian tinjauan atau evaluasi kana secara skala besar, yang kita butuhkan sebetulnya hanya dua komponen atau dua variabel. Yang pertama kita butuh sinyal, informasi mengenai sinyal rata-rata atau mean signal. Yang kedua kita butuh signal variation-nya. Sinyal variation itu seberapa jauh sinyal rata-rata itu bersifat dinamis, bersifat naik turun begitu. Ya. Jadi ini dua ini merupakan hal yang perlu kita pahami, perlu kita dapatkan dari hasil evaluasi kana skala besar. Jadi kalau di gambar ini sinyal skala besar itu kan yang ini yang tebal, yang hitam di tengah ini, kita perlu tahu di sini berapa nilai rata-ratanya ini, kemudian seberapa besar dia fluktuasinya gitu, supaya kita tahu nanti, wah kalau fluktuasinya hebat berarti ekspektasi kita kepada sinyal yang rata-rata pun misalkan di suatu tempat di sini kemungkinannya nanti bisa berubahnya seberapa banyak menyimpangnya dari sinyal rata-ratanya gitu. Nah, kalau dia sinyalnya rata-ratanya misalkan cenderung kecil variasinya, berarti kita bisa lebih handal kan? Wah, ini minus 70 dBm gitu. Nah, plus minusnya berapa? Apakah minus 70 dBm itu plus minus 2-3 dB atau plus minus 10 dB gitu. Nah, itu gitu ya. Terkait dengan ini. Dengan level mean sama sinyal variation. Sebentar, ada yang pulang nih, satu anggota keluarga saya. Saya buka kunci dulu ya, bentar ya. Oke, audio saya masih jelas sekarang? Nggak terputus-putus? Masih, Pak, jelas. Ada yang pulang ini. Satu orang masuk rumah, dikunci rumahnya begitu. Baik, kita lanjut ya. Nah, itu sinyal yang path loss skala besar. Kita butuh informasi level rata-rata beserta signal variasinya. Tentu variasi signal butuh supaya kita bisa ya contoh yang sederhana begini. Kalau kita akan menghitung rata-rata tinggi mahasiswa misalkan di kelas ini, kan kita selain dari menghitung rata-rata tinggi mahasiswa di kelas ini, kita butuh lagi sigma-nya berapa, deviasi standarnya, supaya kita tahu apakah mahasiswa di kelas ini misalkan tingginya rata-ratanya 160 misalnya senti ya. Tapi 160 itu apakah dimulai dari 158 sampai 164 misalkan tingginya? Atau dimulai dari 130, ada yang pendek sekali, misalnya, tapi ada juga yang tinggi sekali. Gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Kan? Walaupun nilai min-nya sama, 160, tapi kondisi yang perusahaan saya sampaikan beda. Itu 160 itu bisa aja yang terpendek 158, yang tertinggi misalkan 162 gitu. Tapi bisa juga mewakili ada yang pendek banget misalkan 145 misalkan, tapi ada yang tinggi juga 175, itu beda situasinya. Walaupun rata-rata sama. Nah, sama ya. Dalam sinyal statistik seperti itu. Nah, kemudian untuk skala kecil, kita ini ada time spreading of signal dan ada time variation of channel. Ya, nah ini yang skala kecil sebetulnya kita ingin tahu lebih dalam tentang sifat-sifat dari ini, sifat-sifat dari level dari kana atau dari level signal
sekali lagi saya tekankan bahwa level signal itu merupakan selisih dari daya pancar terhadap kanal kan. Kalau kita tahu daya pancarnya tertentu, kita tahu kanalnya sekian, maka kita tahu sinyal yang diterima berapa gitu. Akan sama dengan atau berkebalikan dengan fluktuasi kanal. Kalau kanal sedang tinggi, maka sinyal rendah. Saya ulang lagi ya supaya kalau bicara kita apakah ini mewakili kanal atau mewakili sinyal, sama aja sebetulnya ya. Gitu. Nah, tapi kita ingin tahu bagaimana ini sifat-sifat dari sinyal sesaat atau kanal sesaat yang terjadi dengan adanya fluktuasi ini gitu. Nah, ini bisa dikatakan di sini time spreading of signal. Time spreading of signal itu artinya kita mengamati aspek ini. Aspek yang kita melihatnya ini ada signal yang dipancarkan pergi melalui lintasan yang berbeda-beda. Setelah sampai di user, di penerima, dia sinyal yang satu ini mengalami spread kepada waktu gitu. Jadi ini yang disebutkan time spreading of signal itu artinya sinyal yang sama melalui lintasan yang berbeda-beda sampainya di penerima mengalami spreading. Ini sinyalnya sama. Ini berasal dari sinyal satu yang sama, yang bit yang sama di pemancarnya gitu. Menjadi 4 di sini. Karena apa? Kanalnya menjadi 4 di sini. Kalau kanalnya menjadi 10 akan menjadi 10 sinyalnya. Nah, nanti berikutnya akan saya jelaskan ini. Anda sudah tahu pasti kan efeknya kepada proses transmisi apa ya? Tentu ke simbol interference. Kalau kita akan mengirimkan bit yang berikutnya atau simbol berikutnya sebelum semua lintasan yang terjadi selesai diterima. Kalau kita misalkan ini satu bit dikirimkan menjadi 4 bit, kalau ingin bebas dari dampak simbol interference, kita hanya boleh mengirimkan bit yang berikutnya setelah semua bit yang pertama tadi melalui berbagai lintasan ini selesai diterima oleh receiver. Artinya apa? Kita hanya boleh mengirimkan bit yang berikutnya di sini. Setelah melewati ujung bit yang pertama yang terakhir tiba di receiver. Nah, kalau ini panjang waktunya, maka kita akan lambat mengirimkan data berikutnya kan? Karena kalau tidak, kalau kita sebelum ini yang lintasan ini selesai transmisi, kita langsung kirimkan lagi bit yang kedua, tentu akan bertabrakan dengan ini. Itu yang simbol interference ya. Nah, itu nanti tentu Anda sudah tahu juga sebetulnya, cuma saya lebih fundamental aja menjelaskannya ya. Nah, tentu ini diwakili oleh ini. Sinyal yang dikirimkan akan mengalami time spreading of signal gitu. Ya. Jadi signalnya yang mengalami time spreading, bukan kanalnya gitu. Nah, oke, yang berikutnya yang ini time variation of kanal. Kalau time variation of kanal dalam skala kecil ini justru menunjukkan ini. Menunjukkan fluktuasi yang terjadi pada sinyal yang diterima akibat dari fluktuasi kanal. Gitu. Jadi contohnya begini, kalau si BTS ini mentransmisikan sinyalnya dengan daya konstan, misalnya pemancarnya 2 watt atau 5 watt begitu ya. Konstan, tapi yang dikirimkannya tidak berubah-ubah, Pak. Di bawahnya konstan. Kalau digambarkan kurvanya datar aja begitu. Nah, akibat dari kanal ini, maka yang diterima fluktuasi kan? Gitu. Fluktuasi. Nah, ini artinya apa? Transmitter yang konstan, kalau transmitter itu dianggap sebagai suatu input kepada kutub 4, gitu ya. Kita punya kanal diibaratkan sebagai kutub 4, gitu ya. Nah, ini transmitter input atau sinyal masukan kepada kutub 4 kepada kanal. Output dari kanal, output dari kutub 4 menjadi fluktuasi. Artinya apa? Jelas fluktuasi itu akibat dari kanal kan? Karena yang sinyal input yang kita masukkan konstan. Nah, ini kanal ini bersifat apa? Kalau begitu, kanal ini bersifat time variation of channel. Jadi si kanal tadi bersifat time variation. Gitu. Bersifat fungsi waktu dan berubah kepada waktu kanalnya itu. Gitu. Jadi kalau kanal itu diibaratkan sebagai amplifier begitu ya. Ini kanal yang part lintasan itu dianggap sebagai kutub 4 amplifier gitu. Kita seolah-olah punya amplifier atau atenuator lah, bukan amplifier ya, lebih tepatnya atenuator karena kan bersifat meredam ya. Jadi si kanal ini boleh dianalogikan dengan kita punya atenuator, tapi atenuator ini bersifat fluktuatif pada waktu gitu. Kita masukkan sinyal misalkan 5 watt begitu pakai atenuator, tapi atenuatornya gini naik turun begitu itunya, meredamnya itu naik turun gitu. Nah itu seperti itu ya. Maka disebut di sini
sifat dari kanal skala kecil itu time variation of channel. Ini yang satu lagi tadi saya ulang, time spreading of signal. Jadi ini melihat dari signalnya yang time spreading, sedangkan yang time variation melihat dari channel. Walaupun sekali lagi signal dan channel itu merupakan dua subjek yang satu sama lain boleh dikatakan saling ketergantungan gitu. Kalau channel naik, sinyal turun. Kalau channel turun, sinyal naik. Gitu ya. Jadi kalau hubungan proporsionalitasnya inverse proporsional. Gitu ya. Oke, sampai situ. Saya ingin tanya sekarang ini. Ini kalau suhu datarnya dianggap sebagai jarak, itu TR separation itu artinya transmitter receiver separation dalam satuan meter. Jadi ini sinyal yang diukur dari jarak 14 meter sampai jarak 28 meter di situ. Ini menunjukkan gerakan harusnya, kenapa ini dianggap sebagai tidak terlalu mencolok perubahan rata-ratanya di sini. Ya. Karena jaraknya emang dari 14 ke 28 meter kan tidak terlalu jauh ya. Walaupun ada sih pengaruh di sini kan di minus 40 nih. Sedangkan di ujung kanan di 28 kan di sekitar minus 46 mungkin di sini ya 47 begitu ya. Turun begitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti gerakannya bukan menjauh, bukan dari 14 ke 28, misalkan dari 14 tetap aja 14 meter, tapi dia gerakannya melingkar, berarti kan ini jaraknya tetap kan? Jaraknya tetap, tapi ini sumbu datarnya menjadi sumbu sudut, misalkan sudut radial, sudut putaran dalam suatu lingkaran begitu. Jaraknya tetap, misalkan ini saya ganti dengan sudut. Nah ini berarti gerakannya melingkar, akan konstan. Si nilai signal yang di tengah yang average ini tidak akan berubah gitu, akan tetap di sekitar minus 40 dBm, tapi dia mengalami fluktuasi sinyal sesaatnya gitu ya. Ini menekankan kembali ini bagaimana kita memisahkan yang skala besar itu mana, yang skala kecil yang mana gitu. Oke. Baik, nah untuk kembali ke sini kita akan mulai dari evaluasi atau karakterisasi skala besar. Ya, di sini kita akan lihat di sini pemodelannya apa saja yang akan kita jadikan sebagai faktor pertimbangan dalam atau yang berpengaruh kepada sifat-sifat karakter kanal dalam skala besar di sini. Yang large scale atau skala besar itu merupakan rata-rata dalam unit meter lah gitu, meter atau puluhan meter agak jauh begitu. Nah, kemudian yang skala kecil, small scale, itu kita merupakan evaluasi atau karakterisasi dari signal ataupun dari kanal dalam jarak yang merupakan proporsionalitasnya kepada panjang gelombang. Jadi kalau bekerja pada frekuensi 1 GHz misalnya ya, panjang gelombangnya kan 3 meter tuh. Berarti kita bergeraknya itu, kalau 1 GHz itu bukan 3 meter, 30 cm ya. Jadi kalau kita gerakan-gerakan kita di sekitar 30 cm atau kurang dari 30 cm, itu kita masuk ke skala kecil. Gitu. Nah, kemudian ini ada lingkungan propagasinya, apakah di outdoor, ya, gedung, pohon. Kemudian di indoor, kita berurusan dengan pemantul, dinding, atau objek-objek furniture, lemari, dan sebagainya. Lalu misalnya kalau kita bicara dalam objek lingkungan luar yang luas, misalkan di laut atau di ruang bebas, misalkan, itu bermacam-macam ya sifat-sifatnya. Nanti akan berpengaruh kepada karakterisasi dari kanal maupun signal, baik skala besar maupun skala kecil. Ya. Nah ini supaya tidak lupa kita sepakati dulu kalau kita bicara makrosel itu ordernya kilometer. Kalau kita bicara mikrosel berarti setengah kilometer gitu ya, atau kurang gitu. Kalau pikosel berarti ya ratusan meter lah. Kemudian femtosel puluhan meter begitu ya. Itu kita sepakati dalam jaringan nirkabel seperti itu. Kemudian buka juga nanti definisi-definisi atau teori-teori propagasi yang ada pada buku pegangan kita, yaitu pada buku Rapaport ya, sebagai pegangan utama. Banyak sih buku lain ya. Tapi yang untuk jaringan nirkabel kita ada buku Rapaport, ada buku ini William C. Lee. Itu juga cukup lengkap untuk menggambarkan. Ini fenomena yang terjadi pada propagasi nirkabel. Tolong pahami juga proses refraksi, proses difraksi, ya.
kemudian scattering, kemudian refleksi juga, mungkin nggak kecatat atau iya nggak kecatat ya, ada refleksi juga. Saya akan coba berikan gambaran. Nah ini refraksi artinya kalau medium itu punya sifat dalam kuliah antena kan dibahas ya, bahwa medium udara itu karena dia punya indeks bias yang berubah, maka gelombang itu kalau mengalami perubahan indeks bias maka dia akan membelok. Nah, proses pembelokan seperti gambar yang ditunjukkan pada saat ini, kalau perubahan indeks biasnya berupa sesuatu perubahan yang tidak radikal, tidak drastis, misalnya dia bersifat kontinu tapi berubah, nah, maka gelombang akan melengkung. Ya, itu dalam kuliah antena sudah diberikan. Nah, proses terjadinya refraksi atau melengkungnya gelombang juga berpengaruh cukup signifikan pada karakteristik kana yang akan kita pelajari di sini. Baik, nah untuk memilah dalam skala besar, karena kita tadi dalam skala besar itu kan sudah dipisahkan, yang kita butuhkan adalah ini. Kita perlu tahu bagaimana sifat-sifat sinyal rata-rata atau mean signal, dan juga bagaimana sifat-sifat dari standar deviasi atau variasi dari sinyal variasi. Nah ini kita akan menggunakan kemampuan yang berbasis teori, dan juga akan kita gunakan kemampuan evaluasi berbasis empiris gitu. Nah, yang berbasis teori tentu kita punya keterbatasannya dalam mengamati propagasi skala besar. Yang berbasis teori itu di sini dibatasi hanya ada 3 fenomena yang kita bisa kenali, yaitu kalau propagasi itu mengalami pitch loss, maka kita akan mudah bisa menghitung ya. Redamannya berapa, path loss slope-nya atau pangkat alpanya tadi itu berapa. Kemudian kalau situasi propagasinya adalah merupakan bumi datar, artinya bumi datar itu untuk kasus jaringan nirkabel, misalnya kita bekerja pada sistem nirkabel seluler di padang pasir, area yang luas, datar, begitu ya. Jadi luas seperti apa? Ya luasnya itu maksudnya ada suatu sel, cakupan sel yang mencakup suatu daerah yang luas, padang pasir misalnya datar. Nah, itu kemungkinan bisa kita menggunakan mode teoritis, menggunakan mode bumi datar, plan earth gitu. Karena dalam bumi datar kita bisa menghitung secara matematis, menjumlahkan antara satu signal yang line of sight, yang langsung dari transmitter BTS ke user, ditambah satu pantulan saja dari bumi. Tidak ada pantulan lain dari gedung, tidak ada dari pohon, tidak. Nah, itu bisa mudah kita hitung dengan menggunakan teoritis yang ada. Kemudian satu lagi dipraksi. Ya, dipraksi nanti akan saya jelaskan juga bisa dihitung. Kalau ada objek yang menghalanginya, misalkan apakah dia satu gedung atau 2 gedung, atau satu gunung atau 2 gunung gitu ya, atau objek apapun juga bukit, misalkan yang kalau gunung terlalu jauh mungkin ya, untuk sel gitu ya. Kalau sel kan tidak menyeberang gunung gitu kan ya. Nah, ini dipraksi mungkin gedung begitu. Bisa kita hitung secara teoritis. Nah, di luar yang 3 ini, kalau kita tidak mampu untuk menggunakan teori-teori propagasi yang dicakup oleh 3 ini, pitch loss misalkan tidak valid, kemudian bumi data juga tidak valid, kemudian dipraksi juga nggak valid, ya kita mau tidak mau harus mengandalkan kepada rumus empiris. Ya. Nah, rumus empiris itu apa saja? Di sini ada beberapa yang dikenal, ada rumus Okumura-Hatta, ada rumus empiris Lee, Egli, Blomqvist-Lardell, Alsburg, dan Ibrahim. Dari 6 rumus empiris yang ada di referensi, ini yang paling terkenal sebenarnya Okumura-Hatta sebetulnya. Ya. Itu banyak, kenapa dikenal? Banyak dipakai oleh para perancang sistem jaringan nirkabel untuk membuat aplikasi software. Ya, software untuk propagasi itu banyak ya. Dulu ada awal-awal ada yang namanya Planet, bahkan ada juga yang menggunakan GPS, menggabungkan dengan peta digital map gitu ya. Jadi propagasi itu dikomputasikan dalam suatu software yang canggih begitu, menggunakan digital map, di mana sinyal-sinyal yang merambat pada daerah tertentu kalau menggunakan digital map yang 3 dimensi ya. Jadi digital map-nya bukan 2 dimensi, bukan hanya latitude longitude, tapi longitude, latitude sama altitude, ketinggian permukaan bumi, objek di atas permukaan bumi,
bangunan, gedung, masuk ke dalam peta digital, itu bisa dihitung. Ya. Oke, dari dua kelompok ini kita mungkin coba mulai terkait dengan pre-speech loss di sini, nanti ke planned model, ke diffraction loss. Kita lihat sekarang udah waktunya habis, saya kira 17.43 ya. Mungkin ini masuk ke daerah Fresnel, kemudian ini bumi datar, pantulan. Kita lanjutkan. Ini sudah saya unggah ke Edunet. Kalau misalkan nanti kita hari Selasa kita kuliah lanjutkan, mudah-mudahan mahasiswa sudah bisa membaca lebih dulu ya, supaya ini terutama mungkin yang 1 jam nanti kita coba selesaikan propagasi skala besar yang berbasiskan teori-teori yang ada, yang pre-speech loss, kemudian mode bumi datar, sama mode diffraksi. Itu saya kira 1 jam nanti cukup. Silakan nanti file ini diambil dan dibaca untuk syarat-syarat terjadinya pre-speech loss itu apa, Fresnel zone, kemudian syarat-syarat yang terkait dengan bumi datar, ada pantulan single atau satu pantulan saja dari bumi. Kemudian yang diffraksi juga di sini ada. Nah ini ya, untuk diffraksi ini bagaimana kita menghitung redaman path loss dalam diffraksi, scattering seperti apa. Kemudian ini model bumi datar, rumusnya ini. Jadi model bumi datar yang digambarkan di depan tadi, yang ini ya, ini rumusnya ada di belakang di sini, ya, yang ini. Nah itu model teoritis rumusnya untuk yang LOS, yang pre-speech loss ini. Rumusnya kan kita udah hafal semua kan, 32,45 tambah 20 log F tambah 20 log D, datangnya dari mana? Kemudian bumi datar ini ada rumus yang ini, ada koefisien pantul, rho gitu. Lalu diffraksi loss ada mode yang terhalang betul-betul lintas pandangnya terhalang. Ada juga yang terhalang tapi sebetulnya nggak terhalang. Ini kalau objeknya ada di bawah lintas pandang nggak menghalangi, tapi ini masuk kepada Fresnel zone, berarti ini akan mengganggu komunikasi yang line of sight. Nanti coba dipelajari dulu seperti apa. Nah ini Fresnel zone terganggu, kemudian loss diffraksi. Nah, kemudian nanti kalau cukup waktunya kita masuk ke rumus empiris seperti apa, penurunannya, penggunanya seperti apa. Saya kira mungkin itu ya, kuliah ini waktunya sudah tidak cukup lagi untuk dilanjutkan, mungkin kita stop di sini. Seperti biasa, walaupun waktunya udah mepet, silakan 1-2 menit kalau ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan tidak bertanya karena semua yang kita bicarakan pada kuliah ini dipahami ya. Jangan sampai bertanya ignore begitu, tidak mengerti tapi malas juga bertanya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Silakan, saya berikan waktu 1-2 menit. Baik, kalau begitu saya asumsikan bahwa semua mahasiswa paham atau bisa mengikuti dengan baik ya kuliah ini. Sehingga capaiannya nanti bisa direfleksikan dalam ujian, nanti termasuk dalam kuis nanti akan saya tanyakan hal-hal yang terkait dengan kuliah ini. Baik, kalau begitu saya tutup. Sampai jumpa nanti hari berikutnya, hari Selasa ya, jam 1 siang. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat. Udah dapat edaran dari fakultas bahwa kuliah daring, kuliah luring sekarang di stop dulu ya? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Makanya saya juga hati-hati aja lah. Walaupun kuliahnya kita belum bisa luring, mudah-mudahan dengan pakai Zoom ini pun tetap bisa efektif ya, asal Anda semuanya memperhatikan. Baik, terima kasih. Saya close sudah ini. Sampai ketemu hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.